Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita yang masih erat kaitannya dengan dunia bisnis maupun dunia edukasi. Untuk kesempatan yang teramat baik ini, topik yang akan kita jadikan bahan telaah yaitu tentang promosi jabatan. Kalau kita berbicara tentang promosi jabatan, maka sejatinya kita berbicara tentang perkembangan karyawan ke posisi karir yang lebih tinggi di suatu organisasi ataupun perusahaan. Tentunya ini dibarengi dengan tanggung jawab dan juga tingkat penghasilan yang lebih besar lagi. Dan manakala kita menelaah lebih jauh tentang promosi jabatan ini, maka di dalam praktik organisatoris ataupun di dalam praktik bisnis, ada beberapa kriteria kalau kita mendedikasikan kriteria ini tentang promosi jabatan. Di antara beberapa kriteria umum yang melekat pada aspek promosi jabatan ini, di antaranya yang pertama yaitu tentang loyalitas. Kalau kita berbicara tentang loyalitas, maka biasanya loyalitas ini akan banyak dinilai dari aspek berapa lama seseorang itu bekerja dan juga memberikan kontribusi pada suatu organisasi ataupun perusahaan. Oleh karena itulah, seseorang yang telah memiliki masa kerja cukup panjang di suatu organisasi ataupun perusahaan, maka orang tersebut akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan kenaikan jabatan. Ini disebabkan karena pada umumnya mereka tersebut tadi yang telah memiliki masa jabatan panjang, mereka akan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang prosedur dan juga tata operasional perusahaan ataupun organisasi. Ini adalah aspek loyalitas. Kemudian berikutnya kriterianya yaitu berdasarkan pada skill manajemen dan juga leadership yang baik. Dengan kemampuan skill manajemen maupun leadership yang baik, maka seseorang akan terlihat lebih profesional dari karyawan-karyawan yang lain. Oleh karena itulah, promosi jabatan ini akan diberikan pada seseorang yang telah mampu menunjukkan skill leadership sekaligus manajemen yang baik. Ini kriteria kedua. Kemudian kriteria yang ketiga yang menyangkut tentang promosi jabatan ini yaitu aspek performa. Kita tahu bahwa karyawan yang terus-menerus giat bekerja dan juga secara berkelanjutan berusaha
untuk mencapai target-target yang diberikannya, tentu akan memiliki nilai tambah tersendiri di mata pimpinan organisasi ataupun perusahaan. Dan jika seorang karyawan mampu melakukan dan juga menunjukkan performa terbaiknya dalam menjalankan tugas-tugasnya, tentulah orang itu akan lebih menonjol dibandingkan dengan karyawan yang lain. Disinilah perusahaan ataupun organisasi dan juga pimpinannya akan merasakan bahwa karyawan tersebut merupakan aset yang berharga bagi organisasi ataupun perusahaan. Ini menyangkut tentang performa. Kemudian kriteria yang keempat yaitu kriteria yang menyangkut tentang inisiatif dan solutif. Jika seseorang itu sering menunjukkan inisiatifnya manakala dia bekerja, tentu orang tersebut akan dipandang baik dan juga positif oleh rekan-rekan kerja maupun oleh organisasi ataupun perusahaan. Pada sisi yang lain, dengan dimilikinya kemampuan solutif saat muncul suatu persoalan ataupun permasalahan, maka tentunya ini juga akan membuat orang tersebut akan lebih terlihat memiliki komitmen yang tinggi pada organisasi ataupun perusahaan yang menaunginya. Itu adalah beberapa kriteria manakala kita berbicara tentang promosi jabatan ini. Nah, di dalam praktik organisatoris maupun di dalam praktik bisnis, di sana terdapat beberapa jenis dari promosi jabatan. Di antara jenis-jenis promosi jabatan yang perlu kita ketahui bersama, di antaranya yang pertama yaitu promosi jabatan karena pengalaman ataupun aspek senioritas. Promosi jabatan yang mengacu pada pengalaman ataupun senioritas ini biasanya disebabkan karena pengalaman seseorang yang cukup lama dalam aspek masa kerja, sekaligus pengalaman yang sifatnya teknis yang dimiliki oleh karyawan dimaksud. Ini adalah jenis yang pertama. Kemudian jenis promosi jabatan yang kedua yaitu promosi yang disebabkan karena faktor pengalaman dan juga performa. Promosi dengan acuan pada pengalaman dan performa ini pada umumnya akan diberikan kepada seorang karyawan karena karyawan tersebut memiliki pengalaman yang memadai untuk bekerja pada posisi-posisi yang lebih tinggi, sekaligus pengalaman-pengalaman di mana pengalaman itu memang dapat diukur melalui berbagai serangkaian bentuk
tes tertentu. Sehingga dalam hal ini, dengan pengalaman dan juga performa, maka di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan akan didapatkan suatu kinerja yang meningkat karena pihak-pihak yang diberikan kenaikan jabatan lebih mengedepankan pada faktor performa maupun pengalaman. Kemudian yang ketiga, yaitu promosi yang disebabkan karena murni performa. Ini merupakan suatu bentuk promosi jabatan yang terjadi manakala seorang karyawan itu dianggap memiliki kemampuan yang lebih dalam bekerja. Kemampuan-kemampuan yang dimaksud itu adalah kemampuan-kemampuan yang menyangkut tentang profesionalitas manakala menghadapi suatu tugas ataupun pekerjaan. Kemudian juga yang menyangkut tentang bagaimana etika kerja yang dimilikinya. Dan juga tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan tanggung jawab maupun tugas-tugas yang mampu melampaui ekspektasi dari perusahaan ataupun organisasi. Ini adalah jenis-jenis dari promosi jabatan yang lazim terjadi pada suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, mungkin ada yang bertanya tentang kapan waktu yang paling tepat untuk seseorang itu minta untuk dipromosikan jabatannya. Ada beberapa timing yang dianggap tepat untuk seseorang ini dapat meminta jabatannya dipromosikan. Di antaranya yang pertama adalah manakala seorang karyawan itu telah merasa memberikan kontribusi yang nyata. Jika seorang karyawan telah memberikan kontribusi yang nyata dan besar, maka ini merupakan kesempatan bagi orang tersebut, bagi karyawan tersebut untuk dipromosikan, di mana ini peluangnya akan lebih besar dibandingkan dengan karyawan-karyawan yang lain. Dan jika karyawan tersebut terus-menerus mampu memberikan kontribusi besar pada organisasi ataupun perusahaan, maka tentunya pihak organisasi ataupun perusahaan akan semakin yakin bahwa karyawan tersebut memang adalah pihak yang paling pas untuk menduduki posisi yang lebih tinggi. Kemudian waktu yang kedua yang juga sangat tepat untuk meminta promosi jabatan, yaitu manakala seorang karyawan telah mengambil tanggung jawab lebih dari apa yang menjadi ekspektasi organisasi ataupun perusahaan. Tanggung jawab dan juga tugas pekerjaan itu dapat berubah menyesuaikan dengan perkembangan, baik itu internal maupun eksternal organisasi ataupun perusahaan. Dan ada cukup banyak kasus bahwa semakin lama karyawan tersebut menerima tanggung jawab yang lebih besar, maka inilah salah satu waktu yang tepat bagi karyawan tersebut
untuk meminta kenaikan jabatan. Kemudian waktu yang tepat berikutnya adalah manakala seseorang ataupun karyawan itu merasa siap untuk berkembang. Jika seorang karyawan telah berada pada tahapan di mana karyawan tersebut dalam melaksanakan tanggung jawabnya itu mampu melebihi ekspektasi dari organisasi ataupun perusahaan, ini menandakan bahwa karyawan tersebut telah berkembang secara karir. Dan jika seorang karyawan telah berada pada tahapan ini, maka tentunya karyawan tersebut biasanya akan memiliki keinginan untuk lebih berkembang lagi, tentunya dengan tantangan maupun tanggung jawab yang juga lebih besar. Di saat-saat seperti inilah seseorang ataupun seorang karyawan dapat meminta untuk jabatannya dipromosikan jika memang terbuka kesempatan untuk posisi yang diinginkannya. Kemudian waktu yang tepat pula yaitu manakala seorang karyawan telah memenuhi kualifikasi posisi yang lebih tinggi. Pekerjaan dengan posisi yang lebih tinggi tentunya harus ditempati oleh orang-orang yang berkompeten sekaligus memenuhi kualifikasi pekerjaannya. Dan jika seorang karyawan telah merasa memiliki kemampuan untuk memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan tersebut, maka karyawan tersebut sejatinya bisa mencoba untuk mengajukan promosi ke posisi yang lebih tinggi. Itu adalah beberapa waktu ataupun timing yang bisa digunakan bagi seorang karyawan untuk meminta jabatannya dinaikkan. Nah, kalau kita berbicara lebih jauh tentang promosi jabatan ini, tentunya kegiatan ataupun aktivitas yang berkaitan dengan promosi jabatan ini akan membawa berbagai manfaat. Tidak hanya bagi individu yang telah mengalami jabatannya dinaikkan, akan tetapi dalam skala yang lebih luas yaitu organisasi ataupun perusahaan tentunya juga akan mendapatkan manfaat tersendiri. Di antara beberapa manfaat dari aspek promosi jabatan ini, utamanya bagi perusahaan, yang pertama adalah akan dapat meningkatkan produktivitas. Pada umumnya, karyawan yang dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi akan memiliki motivasi yang tinggi pula guna memberikan yang terbaik dalam posisi barunya. Tentu saja ini akan dapat meningkatkan produktivitasnya, dan ini tentu juga akan menjalar ke peningkatan produktivitas dalam skala yang lebih besar lagi, bahkan sampai pada tataran organisasi ataupun perusahaan. Kemudian manfaat yang kedua, yaitu perusahaan akan dapat melakukan pengurangan biaya rekrutmen karyawan baru. Kita tahu, untuk merekrut karyawan dari luar organisasi ataupun perusahaan, tentu akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan
dengan mempromosikan karyawan internalnya, tentunya perusahaan akan dapat menghemat biaya perekrutan ini. Sekaligus juga akan menghemat biaya yang diperuntukkan dalam aspek pelatihan-pelatihan yang diperlukan. Dan manfaat yang ketiga yaitu dalam rangka pengembangan bakat-bakat internal perusahaan. Sebagaimana kita tahu, promosi jabatan ini tentunya akan sangat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan juga mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki oleh karyawan. Yang mana ini mengandung makna bahwa perusahaan, organisasi tidak harus ataupun tidak perlu mencari kandidat dari eksternal untuk mengisi posisi-posisi yang lebih tinggi. Ini juga tentunya akan menghemat waktu maupun biaya untuk melakukan proses rekrutmen. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang promosi jabatan. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, dan kita akan meneruskannya dengan membahas berbagai tema tentang bisnis maupun edukasi untuk sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.